Satu pemerkosaan yang menghebohkan seluruh Turki di kata Gavin kali ini. Jadi sekarang tanggal 2 Juli 2024, tepat 2 hari yang lalu, sekitar tanggal 31 Juni atau 1 dini hari Julinya, itu terjadi pemerkosaan terhadap anak kecil perempuan umur 6 tahun yang dilakukan oleh orang Suriah, dan itu terjadi pada malam hari. Kalau nggak salah bukan di yang pasti bukan di kamar, bukan di apa, yang kalau nggak entah di ruangan terbuka lah gitu, di ruangan terbuka. Gua nggak tahu pastinya, tapi yang penting ketahuan orang dan digebukin, dihabisin, akhirnya berantem. Dan setelah kejadian itu benar-benar seluruh Turki ini heboh. Gua kira itu nggak bakal, ketika gua ngeliat video itu dari temen-temen yang buat story segala macam, gua kira nggak bakal seramai itu gitu. Mungkin ya paling ramainya di Kayseri aja, di kota Kayseri aja, atau mungkin hanya di distrik itu aja gitu kan. Kalau di sini bilangnya bahasa Turkinya ilçe, mungkin di distrik itu aja. Ternyata enggak coy, hampir ke seluruh Turki sih rame gitu kan. Dan nah ini terjadi berita yang simpang siur gitu. Nah, ada berita yang memberitakan yang melakukan orang Suriah. Kalau yang melakukan orang Suriah itu udah pasti, tapi yang simpang siur itu yang diperkosa itu anak orang Suriah juga atau anak orang Turki. Soalnya ada berita yang menjelaskan itu anak orang Suriah, ada berita yang menjelaskan itu anak orang Turki 6 tahun itu, anak 6 tahun itu gitu. Nah, tapi kebanyakan kalau berita-berita resmi itu memberitakan yang diperkosa itu orang Suriah, anak orang Suriah. Dan gua tanya ke ustadz gua pun di sini, gua tanya mereka pun, mereka jawab itu anak orang Suriah gitu. Nah, kan berarti orang Suriah memperkosa anak orang Suriah ya. Tapi ini orang Turki concernnya tuh bukan tentang hal yang dilakukannya, pemerkosaannya itu. Dia tuh bukan menghakimi, dia bukan menjelekan orang yang melakukan itu saja, tapi kebangsaan orang itu, orang Suriah itu loh. Jadi setelah kejadian itu, sehari setelahnya, besoknya, itu tuh di beberapa, kalau nggak salah, di salah satu kabupaten di kota Kayseri, di salah satu daerah di kota Kayseri, itu tuh mobil-mobil orang Suriah tuh ada yang dipenyokin, ada yang gue nggak tahu diapain, pokoknya dihancurin. Terus ada fotonya tuh dibalikin, kebalik gitu kan, mobilnya kebalik gini. Terus ada yang penyok segala macem, padahal itu bukan orang yang memperkosa itu. Jadi orang-orang Turki ini nyerang orang Suriah aja, udah orang Suriah. Dan yang perlu diingat, memang di sini di Turki itu dua negara yang mungkin nggak disukai orang-orang Turki itu ada dua. Pertama orang Suriah, yang kedua orang Afghanistan. Dan presiden Erdogan itu memang membantu para pengungsi Suriah gitu, mengambil orang Suriah untuk diberi tempat tinggal, diberi tempat kerjaan, bahkan tanpa KTP gitu. Jadi mereka nggak perlu buat KTP, udah boleh tinggal gitu. Nah, itu yang buat orang-orang Turki itu kesel, karena mereka tanpa punya KTP bisa tinggal di Turki. Dan ini banyak gue ngobrol sama teman-teman gue orang Turki dan ustadz gue, jadi mereka bisa tinggal di Turki tanpa KTP, dan jadinya mereka tuh mengambil kesempatan-kesempatan yang harusnya dimiliki orang Turki. Contohnya kerja, yang harusnya orang-orang Turki bisa kerja di tempat-tempat pekerjaan, orang-orang Suriah tuh gampang masuknya, karena mereka bukan namanya mereka pengungsi. Jadi mereka jadi banyak bos-bos yang mengambil orang Suriah karena mereka pengungsi, jadi mereka bisa digaji rendah. Terus yang kedua, mereka nggak perlu dikasih asuransi kerja. Di sini kan ada asuransi kerja, tapi kalau mereka ngambil orang Turki kan harus digaji UMR dan harus dikasih asuransi kerja. Jadi bos-bos tuh banyak yang ngambil orang Suriah. Jadi orang-orang Turki ini berkurang lah kesempatan dapat kerjaan, itu salah satunya. Terus yang kedua tuh kebanyakan orang, nggak tahu mungkin, tapi banyak orang Turki ini
orang Suriah ini sering buat onar di sini. Yaitu gue udah sering sebelum kejadian ini tuh udah sering gue dengar dari orang-orang Turki, teman-teman gue tuh bilang orang Suriah tuh sering mencuri, sering ya itu memperkosa, itu udah sering gitu. Nah ini makanya ini rame banget gitu, rame banget. Mungkin karena momennya pas yang ngelakuin orang Suriah, walaupun ngelakuinnya ke orang Suriah juga. Nah mungkin orang Turki ada yang ngambil kesempatan tuh buat bener-bener seakan-akan nih, wah orang Suriah salah, akhirnya disuruh pergi gitu, disuruh pergi dari Turki gitu. Dan gue tanya kemarin malam ke temen gue orang Turki, bahkan kata dia hampir di banyak kota di Turki itu tuh banyak orang-orang Turki yang gerudukin orang-orang Suriah dan benar-benar dihabisin, disuruh pulang gitu segala macam lah gitu. Dan bahkan kata dia, nah ini gue kurang percaya karena gue cari berita gue belum nemu, tapi kata dia orang-orang tentara-tentara Turki banyak yang persiapan buat ke Suriah. Terus gue tanya, ngapain ke Suriah? Buat perang. Hah? Perang karena apa? Karena ini pemerkosaan. Kayak gue nggak tahu itu benar apa enggak, tapi dia bilang kayak gitu. Dan ini orang Turkinya ya temen gue yang Turki ini orangnya serius terus sih biasanya gitu. Tapi ini gue masih ngawang, nggak tahu benar apa enggak. Kalau yang sampai perang nggak tahu. Tapi ini benar-benar ngehebohin semua Turki. Dampaknya apa? Dampak kejadian itu, dampaknya adalah ke semua orang asing di Turki gitu. Jadi gua orang Indonesia, yang lain misalnya orang-orang Afrika itu tuh ketika kita di luar, orang-orang Turki ngeliat kita tuh ketakutan gitu. Jadi kita memang harus selalu siaga bawa KTP Turki, ikamet di sini bilang KTP Turki kemana-mana. Jadi kalau ada polisi diperiksa, kita ada nih KTP gua gitu, KTP resmi gua, izin tinggal gua gitu kan. Bahkan setelah lucunya setelah kejadian setelah kejadian pemerkosaan 2 hari yang lalu, kemarin malam gue kan dari perpustakaan. Nah pulang dari perpustakaan, pas di perpustakaan gue tuh diliatin 3 cewek yang lagi belajar juga, tapi ngeliatinnya auranya sebenarnya biasa. Gue kira mereka ngeliatin kayak, oh ini orang Korea, orang Cina, biasa kan kadang begitu. Nah terus ya udahlah, terus pas gue pulang dari perpus ke asrama, di jalan tuh gue ngelewatin sebuah kafe. Nah di kafe itu ada dua orang cewek itu ngeliatin gue, tapi ngeliatin dengan biasa sih, sebenarnya. Itu kafe pertama. Di kafe kedua di jalan yang sama ada kafe lagi, itu tuh ada 2 orang cewek juga ngeliatin gue begitu. Ini semuanya yang gue omongin cewek-cewek dewasa ya, tapi ngeliatinnya biasa aja sebenarnya. Gue kira mereka paling ngira gue orang Cina, orang Korea, kadang karena biasa digituin gitu. Tapi gue baru ingat, oh iya kan ada berita ini ya, mungkin jangan-jangan mereka ngelihat ke gue itu bukan karena gue orang Cina, orang apa, bukan, tapi bukan karena ya itu, Cina, Korea, enggak, bukan. Mereka mungkin ngelihatnya takut gitu karena ngelihat keseluruhan orang asing aja gitu. Jadi itu dampaknya buat kita tuh gitu. Jadi bahkan orang-orang Turki temen gue bilang, kalau bisa kalau gak ada urusan penting gak usah keluar, dan kalau keluar pun bawa kartu izin tinggal itu gitu kan. Dan bahkan di PPI pun menghimbau untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi benar-benar ini rame. Gue nggak tahu kelanjutan gimana, bakal seserius apa gitu sih, tapi kali ini gitu aja sih. Semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu aja kali ini. Sampai jumpa. Bye.